wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apria Waka, perwakilan dari kelompok 9, akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Implementasi Analisis Data RStudio dalam menentukan variabilitas morfologi daun pada pohon rambutan dan alpukat. Laporan ini disusun oleh Zahra Syarifah, Ashifa Zahra, dan Apria Waka. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama adalah terbelakang. Morfologi tumbuhan merupakan cabang dari biologi yang sangat penting untuk memahami karakteristik fisik dan proses adaptasi suatu spesies tanaman terhadap lingkungannya. Daun, sebagai organ utama dalam proses fotosintesis, memiliki variabilitas bentuk dan ukuran yang dipengaruhi oleh faktor genetik serta kondisi ekologis tempat tanaman tersebut tumbuh. Mengukur dimensi daun yang meliputi panjang, lebar, dan diagonal tidak hanya berfungsi sebagai data dasar botani, tapi juga sebagai indikator kesehatan pada pola pertumbuhan tanaman yang dapat membedakan satu spesies dengan spesies lainnya secara spesifik. Pohon rambutan atau Nephelium lacteum dan pohon alpukat atau Versia americana adalah dua jenis tanaman dikotil yang umum ditemukan di Indonesia, namun memiliki struktur geometri daun yang berbeda secara visual. Meskipun sekilas tampak serupa, rasio antara panjang dan lebar serta nilai diagonal pada kedua daun ini mencerminkan strategi efisiensi penangkapan cahaya matahari yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian matematis yang lebih mendalam untuk membuktikan secara ilmiah apakah terdapat perbedaan signifikan pada dimensi morfometri dua jenis daun tersebut melalui pendekatan data dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif dimensi morfologi antara 100 sampel daun rambutan dan 100 sampel daun alpukat. Dengan memanfaatkan perangkat lunak RStudio, data mentah diolah untuk mendapatkan nilai statistik deskriptif korelasi antar variabel dan uji signifikansi guna memvalidasi perbedaan karakteristik fisik kedua tanaman tersebut. Melalui pendekatan komputasi ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai pola geometri daun serta menjadi referensi dalam pengembangan studi identifikasi tanaman berbasis data numerik. Bagian kedua merupakan tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis karakteristik morfometri untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dimensi fisik atau panjang, lebar, dan diagonal pada daun rambutan dan alpukat. Tujuan yang kedua, melakukan perbandingan geometri, membandingkan rasio dimensi antara kedua jenis daun untuk melihat perbedaan bentuk yang signifikan secara kuantitatif. Tujuan yang ketiga, menguji signifikansi statistik, membuktikan secara ilmiah menggunakan perangkat lunak RStudio apakah perbedaan ukuran rata-rata dari 200 sampel yang diambil memiliki nilai signifikansi yang nyata, bukan kebetulan. Tujuan yang keempat, melihat korelasi dimensi, mengetahui hubungan korelasi antara panjang daun terhadap lebar daun pada masing-masing spesies melalui kemudahan scatter plot. Bagian yang ketiga yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi bidang biologi. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa data numerik yang akurat mengenai morfologi daun tanaman dikotil. Data ini dapat menjadi referensi dasar dalam studi identifikasi taksonomi tanaman berdasarkan struktur morfometri daun. Yang kedua, manfaat bagi peneliti, menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan variabilitas tanaman. Selain itu, memberikan contoh penerapan metode statistika dan penggunaan tools pengolahan data menggunakan RStudio dalam riset biologi lapangan. Manfaat yang ketiga bagi pengembangan teknologi, data korelasi panjang, lebar, dan diagonal ini dapat digunakan sebagai dataset awal dalam pengembangan algoritma machine learning atau aplikasi berbasis sekitar digital untuk identifikasi otomatis jenis tanaman melalui bentuk daunnya. Bab 2, hasil pembahasan. Bagian yang pertama adalah parameter pengukuran. Yang pertama, panjang daun, jarak dari pangkal daun hingga ujung daun. Yang kedua, lebar daun, jarak terjauh antara tepi daun bagian kiri dan kanan. Yang ketiga, diagonal, garis miring yang ditarik secara geometris seringkali digunakan untuk menghitung luas atau estimasi ukuran keseluruhan secara matematis. Bagian yang kedua, hasil data yang didapatkan. Data tersebut didapatkan melalui pengukuran menggunakan alat ukur berupa penggaris atau meteran. Berikut adalah data daun pohon rambutan. Dan selanjutnya ada data dari daun pohon alpukat.
Bagian ketiga, proses pengolahan data di RStudio. Yang pertama, membaca data. Yang kedua, regresi linear. Yang ketiga, analisis residual multivariate. Yang keempat, korelasi ordinal. Bagian yang keempat, hasil scatter plot dari pengolahan data di RStudio. Yang pertama, box plot luas berdasarkan jenis pohon. Berdasarkan hasil analisis RStudio, daun pohon rambutan terbukti memiliki ukuran yang signifikan lebih besar dan luas dibandingkan daun pohon alpukat. Hal ini dibuktikan melalui uji chi-square dengan p-value yang sangat kecil, atau kurang dari 0,05. Dan visualisasi box plot yang menunjukkan sebaran luas daun rambutan pada level yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, heat map korelasi variabel pohon. Seluruh uji statistik atau regresi, chi-square dan korelasi menunjukkan bahwa daun rambutan secara signifikan lebih besar dan memiliki korelasi dimensi yang lebih stabil dibandingkan daun alpukat. Visualisasi box plot dan heat map memperjelas bahwa perbedaan luas daun antar kedua pohon tersebut nyata secara ilmiah. Yang ketiga, matriks korelasi data pohon. Hasil analisis scatter plot dan matriks korelasi menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat antara parameter morfometri daun. Uji regresi dan chi-square memperkuat temuan bahwa pohon rambutan memiliki karakteristik dimensi yang secara signifikan lebih besar dan luas dibandingkan pohon alpukat, yang dikonfirmasi secara visual melalui grafik box plot. Yang keempat, regresi linear sederhana atau diagonal versus panjang. Berdasarkan rangkaian uji statistik di RStudio, ditemukan bahwa terdapat korelasi linear yang sangat kuat antara parameter morfometri daun secara signifikan. Pohon rambutan memiliki karakteristik dimensi yang jauh lebih besar dan luas dibandingkan pohon alpukat, yang didukung oleh klasifikasi data ordinal dan visualisasi box plot. Yang kelima, scatter plot panjang atau panjang versus diagonal. Seluruh visualisasi scatter plot dan heat map mengonfirmasi adanya hubungan linear yang sangat kuat antara parameter dimensi daun. Hasil uji regresi dan chi-square memperkuat temuan bahwa pohon rambutan secara konsisten memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan pohon alpukat dengan tingkat kepercayaan statistik yang sangat tinggi. Keenam, scatter plot panjang versus luas pohon. Hasil analisis morfometri menunjukkan korelasi linear yang sangat kuat antara seluruh parameter dimensi daun. Berdasarkan visualisasi box plot dan uji statistik chi-square, terbukti secara signifikan bahwa pohon rambutan memiliki karakteristik luas dan dimensi yang jauh lebih besar dibandingkan pohon alpukat. Yang ketujuh, histogram panjang pohon. Berdasarkan analisis scatter plot dan matriks korelasi, seluruh parameter morfometri daun memiliki hubungan linear yang sangat kuat. Visualisasi box plot dan uji statistik mengonfirmasi bahwa pohon rambutan memiliki luas dan dimensi yang secara signifikan lebih besar dibandingkan pohon alpukat dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Yang kedelapan, regresi linear atau panjang versus diagonal. Berdasarkan rangkaian uji statistik dan visualisasi data, penelitian ini membuktikan secara ilmiah bahwa pohon rambutan memiliki karakteristik morfometri yang secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan pohon alpukat. Hal ini didukung oleh korelasi linear yang kuat antara parameter dimensi dengan tingkat kepercayaan statistik yang sangat tinggi. Yang ke-9, scatter plot atau panjang versus lebar. Berdasarkan rangkaian uji statistik dan visualisasi data, penelitian ini membuktikan secara ilmiah bahwa daun pohon rambutan memiliki karakteristik morfometri yang secara signifikan lebih bisa dibandingkan dengan pohon alpukat. Hal ini didukung oleh korelasi linear yang kuat antar parameter dimensi dengan tingkat kepercayaan statistik yang sangat tinggi. Yang 10, scatter plot atau panjang versus lebar pohon. Berdasarkan rangkaian uji statistik dan visualisasi data, penelitian ini membuktikan bahwa secara ilmiah bahwa daun pohon rambutan memiliki karakteristik morfometri yang secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan pohon alpukat. Hal ini didukung oleh korelasi linear yang kuat antara parameter dimensi dengan tingkat kepercayaan statistik yang sangat tinggi. Bab 3, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 200 sampel, ditemukan bahwa terdapat perbedaan morfologi yang sangat nyata antara daun pohon rambutan dan pohon alpukat. Secara konsisten, daun rambutan memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan daun alpukat, baik dari segi panjang, lebar, maupun luas permukaan. Hal ini dipertegas oleh visualisasi box plot
yang menunjukkan bahwa nilai median luas dan daun rambutan jauh lebih tinggi daripada daun alpukat. Meskipun ditemukan satu data ekstrim atau outlier pada sampel rambutan yang ukurannya sangat raksasa dibandingkan rata-rata kelompoknya. Dari sisi hubungan antar variabel, seluruh parameter morfometri memiliki korelasi linear yang sangat pada dan positif. Hubungan yang paling identik ditemukan pada parameter panjang terhadap diagonal dengan nilai korelasi mencapai 0,99. Hal ini menandakan bahwa struktur fisik daun tumbuh secara proporsional. Setiap pertambahan panjang daun akan selalu diikuti oleh pertambahan diagonal dan luas secara konsisten. Jalur pertumbuhan ini membentuk pola yang stabil pada masing-masing spesies, namun tetap memiliki karakteristik bentuk yang unik satu sama lain. Secara statistik, seluruh temuan ini dinyatakan valid dan signifikan secara ilmiah. Hasil uji regresi linear dan chi-square menunjukkan nilai p-value sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan ukuran antara kedua jenis pohon tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari perbedaan karakteristik biologis yang nyata. Selain itu, distribusi data yang tersebar normal pada histogram memastikan bahwa sampel yang diambil telah mewakili populasi dengan baik untuk menarik kesimpulan demikian. Bab 4 merupakan lampiran dokumentasi yang kami Bab 4 merupakan lampiran dokumentasi baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.